wali kota dan wakil wali kota Bitung. Saksikan Sabtu 21 November 2020 di Kawanwa TV dan platform Facebook KPU Kota Bitung. Pencegahan dan pengendalian COVID-19 serta pencegahan dan pemberantasan narkoba. Jangan lewatkan debat pilkada putaran ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung. Saksikan Sabtu 21 November 2020 di Kawanwa TV dan platform Facebook KPU Kota Bitung. Tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung kembali dipertemukan dalam panggung debat. Bagaimana adu gagasan mereka untuk menyelesaikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten, kota, provinsi, dan nasional, memperkokoh NKRI dan kebangsaan, serta kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19, serta pencegahan dan pemberantasan narkoba. Jangan lewatkan debat pilkada putaran ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung. Saksikan Sabtu 21 November 2020 di Kawanwa TV dan platform Facebook KPU Kota Bitung. Tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung kembali dipertemukan dalam panggung debat. Bagaimana adu gagasan mereka untuk menyelesaikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten, kota, provinsi, dan nasional, memperkokoh NKRI dan kebangsaan, serta kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19, serta pencegahan dan pemberantasan narkoba. Jangan lewatkan debat pilkada putaran ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung. Saksikan Sabtu 21 November 2020 di Kawanwa TV dan platform Facebook KPU Kota Bitung. Tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung kembali dipertemukan dalam panggung debat. Bagaimana adu gagasan mereka untuk menyelesaikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten, kota, provinsi, dan nasional, memperkokoh NKRI dan kebangsaan, serta kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19, serta pencegahan dan pemberantasan narkoba. Jangan lewatkan debat pilkada putaran ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung. Saksikan Sabtu 21 November 2020 di Kawanwa TV dan Tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung kembali dipertemukan dalam panggung debat. Bagaimana adu gagasan mereka untuk menyelesaikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten, kota, provinsi, dan nasional, memperkokoh NKRI dan kebangsaan, serta kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19, serta pencegahan dan pemberantasan narkoba. Jangan lewatkan debat pilkada putaran ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung. Saksikan Sabtu 21 November 2020 di Kawanwa TV dan platform Facebook KPU Kota Bitung. Tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung kembali dipertemukan dalam panggung debat. Bagaimana adu gagasan mereka untuk menyelesaikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten, kota, provinsi, dan nasional, memperkokoh NKRI dan kebangsaan, serta kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19, serta pencegahan dan pemberantasan narkoba.
Jangan lewatkan debat pilkada putaran ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung. Saksikan Sabtu 21 November 2020 di Kawanwa TV dan platform Facebook KPU Kota Bitung. Tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung kembali dipertemukan dalam panggung debat. Bagaimana adu gagasan mereka untuk menyelesaikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten, kota, provinsi, dan nasional, memperkokoh NKRI dan kebangsaan, serta kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19, serta pencegahan dan pemberantasan narkoba. Jangan lewatkan debat pilkada putaran ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung. Saksikan Sabtu 21 November 2020 di Kawanwa TV dan platform Facebook KPU Kota Bitung. Tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung kembali dipertemukan dalam panggung debat. Bagaimana adu gagasan mereka untuk menyelesaikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten, kota, provinsi, dan nasional, memperkokoh NKRI dan kebangsaan, serta kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19, serta pencegahan dan pemberantasan narkoba. Jangan lewatkan debat pilkada putaran ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung. Saksikan Sabtu 21 November 2020 di Kawanwa TV dan platform Facebook KPU Kota Bitung. Tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung kembali dipertemukan dalam panggung debat. Bagaimana adu gagasan mereka untuk menyelesaikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten, kota, provinsi, dan nasional, memperkokoh NKRI dan kebangsaan, serta kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19, serta pencegahan dan pemberantasan narkoba. Jangan lewatkan debat pilkada putaran ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung. Saksikan Sabtu 21 November 2020 di Kawanwa TV dan platform Facebook KPU Kota Bitung.
COVID-19, serta pencegahan dan pemberantasan narkoba. Jangan lewatkan debat pilkada putaran ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung. Saksikan Sabtu 21 November 2020 di Kawanwa TV dan platform Facebook KPU Kota Bitung. Tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung kembali dipertemukan dalam panggung debat. Bagaimana adu gagasan mereka untuk menyelesaikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten, kota, provinsi, dan nasional, memperkokoh NKRI dan kebangsaan, serta kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan, dan pengendalian COVID-19, serta pencegahan dan pemberantasan narkoba. Jangan lewatkan debat pilkada putaran ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung. Saksikan Sabtu 21 November 2020 di Kawanwa TV dan platform Facebook KPU Kota Bitung. Tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung kembali dipertemukan dalam panggung debat. Bagaimana adu gagasan mereka untuk menyelesaikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten, kota, provinsi, dan nasional, memperkokoh NKRI dan kebangsaan, serta kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan, dan pengendalian COVID-19, serta pencegahan dan pemberantasan narkoba. Jangan lewatkan debat pilkada putaran ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung. Saksikan Sabtu 21 November 2020 di Kawanwa TV dan platform Facebook KPU Kota Bitung. Tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung kembali dipertemukan dalam panggung debat. Bagaimana adu gagasan mereka untuk menyelesaikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten, kota, provinsi, dan nasional, memperkokoh NKRI dan kebangsaan, serta kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan, dan pengendalian COVID-19, serta pencegahan dan pemberantasan narkoba. Jangan lewatkan debat pilkada putaran ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung. Saksikan Sabtu 21 November 2020 di Kawanwa TV dan platform Facebook KPU Kota Bitung. Tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung kembali dipertemukan dalam panggung debat. Bagaimana adu gagasan mereka untuk menyelesaikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten, kota, provinsi, dan nasional, memperkokoh NKRI dan kebangsaan, serta kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan, dan pengendalian COVID-19, serta pencegahan dan pemberantasan narkoba. Jangan lewatkan debat pilkada putaran ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung. Saksikan Sabtu 21 November 2020 di Kawanwa TV dan platform Facebook KPU Kota Bitung. Tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung kembali dipertemukan dalam panggung debat. Bagaimana adu gagasan mereka untuk menyelesaikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten, kota, provinsi, dan nasional, memperkokoh NKRI dan kebangsaan, serta kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan, dan pengendalian COVID-19, serta pencegahan dan pemberantasan narkoba. Jangan lewatkan debat pilkada putaran ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung. Saksikan Sabtu 21 November 2020 di Kawanwa TV dan platform Facebook KPU Kota Bitung.
Tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung kembali dipertemukan dalam panggung debat. Bagaimana adu gagasan mereka untuk menyelesaikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten, kota, provinsi, dan nasional, memperkokoh NKRI dan kebangsaan, serta kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19, serta pencegahan dan pemberantasan narkoba. Jangan lewatkan debat pilkada putaran ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung. Saksikan Sabtu 21 November 2020 di Kawanwa TV dan platform Facebook KPU Kota Bitung. Tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung kembali dipertemukan dalam panggung debat. Bagaimana adu gagasan mereka untuk menyelesaikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten, kota, provinsi, dan nasional, memperkokoh NKRI dan kebangsaan, serta kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19, serta pencegahan dan pemberantasan narkoba. Jangan lewatkan debat pilkada putaran ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung. Saksikan Sabtu 21 November 2020 di Kawanwa TV dan platform Facebook KPU Kota Bitung. Tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung kembali dipertemukan dalam panggung debat. Bagaimana adu gagasan mereka untuk menyelesaikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten, kota, provinsi, dan nasional, memperkokoh NKRI dan kebangsaan, serta kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19, serta pencegahan dan pemberantasan narkoba. Jangan lewatkan debat pilkada putaran ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung. Saksikan Sabtu 21 November 2020 di Kawanwa TV dan platform Facebook KPU Kota Bitung. Tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung kembali dipertemukan dalam panggung debat. Bagaimana adu gagasan mereka untuk menyelesaikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten, kota, provinsi, dan nasional, memperkokoh NKRI dan kebangsaan, serta kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19, serta pencegahan dan pemberantasan narkoba. Jangan lewatkan debat pilkada putaran ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung. Saksikan Sabtu 21 November 2020 di Kawanwa TV dan platform Facebook KPU Kota Bitung. Tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung kembali dipertemukan dalam panggung debat. Bagaimana adu gagasan mereka untuk menyelesaikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten, kota, provinsi, dan nasional, memperkokoh NKRI dan kebangsaan, serta kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19, serta pencegahan dan pemberantasan narkoba. Jangan lewatkan debat pilkada putaran ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung. Saksikan Sabtu 21 November 2020 di Kawanwa TV dan platform Facebook KPU Kota Bitung. Pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Kesehatan keselamatan merupakan hal yang utama. Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung mengajak seluruh masyarakat Kota Bitung
yang sudah memiliki hak pilih datang ke TPS pada Rabu 9 Desember 2020. Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara dan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bitung. Sukseskan Bitung Bapak Pilih. Disiarkan langsung oleh Kawanua TV Manado. Inilah debat publik ketiga pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bitung tahun 2020. Kita sambut moderator kita, Regina Mangke. Selamat malam hadirin dan pemirsa Kawanua TV dimanapun Anda berada. Dan selamat malam bagi seluruh warga Kota Bitung yang menyaksikan siaran malam hari ini, baik melalui Kawanua TV di channel 53 UHF, melalui Radio Republik Indonesia, melalui live streaming di laman Facebook dan YouTube KPU Kota Bitung, dan melalui live streaming di laman Facebook dan YouTube Kawanua TV Manado. Selain itu bisa juga disaksikan melalui aplikasi Android GPM Stream yang bisa Anda download di Google Play Store. 18 hari jelang hari pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung kembali menggelar debat publik dalam rangka pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bitung 2020. Kira-kira pasangan calon manakah yang menawarkan solusi terbaik bagi Anda warga Kota Bitung? Inilah debat publik ketiga pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bitung 2020. Saya Regina Mangke yang akan menjadi moderator debat malam hari ini yang mengusung tema menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah, kabupaten, kota, dan provinsi dengan nasional, memperkokoh NKRI dan kebangsaan, kebijakan dan strategi penanganan pencegahan dan pengendalian COVID-19, serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan sejenisnya. Hadirin pemirsa, pendengar, dan warganet, acara kita malam hari ini tentunya diprakarsai oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung. Untuk itu, mari sama-sama kita saksikan profil KPU Kota Bitung berikut. Profil Komisioner KPU Kota Bitung. Desli Daryl Sumampo SE, Ketua KPU Kota Bitung, Ketua Divisi Keuangan Umum dan Logistik. Iten Immanuel Koyongian SE, Komisioner KPU Kota Bitung, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan. Idli Ramadiani Fitria SKM, Komisioner KPU Kota Bitung, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. Yunoy Servulus Rawung SE, Komisioner KPU Kota Bitung, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi. Syarifuddin Hasan SPDI, Komisioner KPU Kota Bitung, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Sukseskan Bitung Bapilih. Selanjutnya saya mengundang kepada Ketua KPU Kota Bitung, Bapak Desli Sumampo SE, untuk membawakan sambutan. Yang saya hormati Kota Bitung, yang saya hormati pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung beserta tim kampanye yang boleh hadir, rekan-rekan pers serta masyarakat Kota Bitung yang mengikuti debat ini melalui
siaran televisi dan radio. Shalom. Damai. Damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali sambutan saya ini, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa hanya atas berkat dan kasih-Nya, sehingga kita boleh berada di tempat ini untuk mengikuti debat publik atau debat terbuka antara pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung dalam pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. Hadirin yang saya hormati, pelaksanaan debat publik atau debat terbuka merupakan yang terakhir setelah 2 kali telah kita ikuti debat antara calon wali kota yang pertama pada tanggal 8 November dan yang kedua debat antar calon wakil wali kota pada tanggal 14 November, dan hari ini debat tahap ketiga antara pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Akan menyampaikan visi misi mereka serta program masing-masing calon wali kota dan wakil wali kota. Kemudian akan diperluas dan dipertajam baik melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan maupun tanya jawab antara pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dengan tema yang telah ditetapkan. Harapan kami kiranya debat antara pasangan calon wali kota yang saya hormati, atas nama KPU Kota Bitung, saya menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tinggi kepada semua pihak yang turut serta mensukseskan pelaksanaan debat publik atau debat terbuka melalui dari tahap pertama, kedua, sampai tahap ketiga malam ini. Pada kesempatan ini, yang baik ini, saya mengajak masyarakat Kota Bitung yang telah mempunyai hak pilih untuk berpartisipasi mensukseskan pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, tentu kami KPU Kota Bitung akan berupaya mengeksplor semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilaksanakan atau yang sudah dibuat oleh tim pembuat soal yang sudah kami percayakan. Sekali lagi, atas nama KPU Kota Bitung mengucapkan selamat mengikuti debat terbuka atau debat publik pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung tahun 2020. Akhirnya, semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin pemirsa, pendengar dan warganet, pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bitung 2020 diikuti oleh 3 pasang calon wali kota dan wakil wali kota. Untuk itu sama-sama kita saksikan penayangan profil seluruh paslon Pilwako Bitung 2020. Paslon nomor urut 1, calon wali kota Maximilian Jonas Lomban. Lahir di Manado, 8 November 1956. Berpasangan dengan calon wakil wali kota Martin Daniel Tumbelaka. Lahir di Paso, Kecamatan Kakas, 21 Juni 1982. Partai pengusung Nasdem, Demokrat, PKPI. Paslon nomor urut 2, calon wali kota Victorin A.O. Lengkong SSTP, lahir di Bitung 22 Oktober 1978, berpasangan dengan calon wakil wali kota Gunawan Ponto, lahir di Togit 6 Januari 1973. Partai pengusung Golkar, Partai Amanat Nasional. Paslon nomor urut 3, calon wali kota Insinyur Maurits Mantiri MM, lahir di Bitung
26 Maret 1965. Berpasangan dengan calon wakil wali kota Hengki Honandar SE, lahir di Ambon 28 Mei 1964. Partai pengusul PDI Perjuangan, Perindo, Gerindra. Hadirin pemirsa, pendengar, dan warganet, dan inilah ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung 2020. Kita sambut ketiga pasangan calon dengan aplaus yang meriah. Hadirin diundang untuk bangkit berdiri, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin silakan duduk. Agar debat berjalan dengan baik, tentunya para pasangan calon harus mengerti betul mekanisme dan tata tertib debat. Untuk itu, sebelumnya kita saksikan penayangan tata tertib debat berikut ini. Tata tertib pelaksanaan debat. Untuk pasangan calon, 1. Hadir lengkap pasangan calon. 2. Mentaati durasi yang ditentukan. 3. Menyampaikan bahasan tema sesuai dengan tema yang diberikan dan tidak melebar. 4. Dilarang bertanya tentang persoalan pribadi dan sara ke pasangan calon lainnya. 5. Wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Untuk undangan yang hadir, 1. Wajib mengenakan tanda pengenal yang disiapkan oleh KPU. 2. Dilarang merokok dalam ruangan selama acara debat berlangsung. 3. Dilarang membawa alat peraga kampanye, bahan kampanye atau atribut kampanye lainnya. 4. Dilarang meneriakan yel-yel atau bentuk dukungan kepada pasangan calon tertentu yang dapat mengganggu ketertiban acara debat. 5. Dilarang melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan dan atau tindakan. 6. Dilarang membawa senjata tajam. 7. Selama kegiatan debat berlangsung, tidak mengaktifkan handphone. 8. Dilarang keluar masuk ruangan selama acara debat berlangsung, kecuali jeda iklan. 9.
wajib menjaga ketertiban selama acara debat. 10. Wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Baik, segera kita akan sama-sama menyaksikan pemaparan visi dan misi dari seluruh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung 2020. Akan dimulai dari pemaparan visi dan misi oleh pasangan calon nomor urut 1. Waktu pemaparan 3 menit, dimulai ketika berbicara. Salam sejahtera, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Visi kami paslon nomor 1. Bitung maju, berdaya saing dan sejahtera. Misi kami mewujudkan pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan. Kedua, mewujudkan masyarakat yang rukun, damai, aman dan demokratis. Yang ketiga, meningkatkan profesionalisme birokrasi. Yang keempat, mengoptimalkan pariwisata melalui pengembangan destinasi dan pemasaran. Yang kelima, mewujudkan Bitung sebagai pintu gerbang Indonesia di Asia Pasifik. Dan yang ketujuh, memperkuat. Yang keenam, membangun sumber daya manusia berkualitas. Dan ketujuh, memperkuat ekonomi kerakyatan. Dari 7 misi tadi, kami punya strategi. Pertama, pembangunan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan dengan 6 program. Kedua, masyarakat berbudaya, rukun, damai, aman, dan demokratis dengan 14 program. 3, peningkatan profesionalitas birokrat, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan efisien dengan 15 program kegiatan. Keempat, optimalisasi pemanfaatan sumber daya pariwisata yang titik beratnya pariwisata maritim dengan 6 program kegiatan. Ketujuh, mewujudkan pintu gerbang Indonesia di kawasan Asia Pasifik dengan 6 program. Berikutnya, pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dengan 14 program. Kemudian yang terakhir, penguatan ekonomi kerakyatan dengan penciptaan iklim investasi yang betul-betul merangsang para investor untuk datang. Dan kemudian memperebutkan industri berbasis potensi-potensi lokal dengan 11 program kegiatan. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu akan dimanfaatkan? Cukup. Cukup. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan visi dan misi dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 3 menit dimulai ketika berbicara. Shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masyarakat Kota Bitung yang kami cintai, apabila kami diperkenankan Tuhan untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota lewat pilihan masyarakat Kota Bitung. Adapun visi misi kami adalah sebagai berikut. Visi kami membangun Kota Bitung yang unggul dan bersinar, berkarya, sejahtera, indah, aman, dan ramah. Misi kami, 1, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, humanis, terbuka, dan melayani. 2, meningkatkan kualitas manusia, keluarga, dan masyarakat untuk terus berkarya. 3, pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung lingkungan, sosial, dan keunggulan serta keuangan daerah. 4, mewujudkan kondisi indah, aman, ramah, dan sejahtera. Penerapan visi misi kami telah membentuk 10 program unggulan. Namun untuk merumuskan langkah-langkah strategis menuju Bitung bangkit bersinar disesuaikan dengan tema pada malam hari ini. Pertama, menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kota, provinsi, dan nasional. Keserasian dan keselarasan pembangunan dari pusat sampai kota harus benar-benar selaras dengan program-program yang sudah ada. Namun demikian bukan berarti pembangunan daerah khususnya Kota Bitung harus selalu tergantung pada program pusat atau provinsi dan tidak dapat melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Disinilah diperlukan sinkronisasi antara visi dan misi
kepemimpinan daerah dengan visi misi pemerintahan di level atasnya menjadi prioritas pembangunan kota, tetapi tetap dengan potensi pengembangan wilayahnya. Kedua, tema memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI tidak dapat berdiri sendiri tanpa 3 pilar lainnya, yaitu Pancasila, Undang-Undang, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita akan menjadikan Bitung sebagai rumah Pancasila, rumah bagi kita semua, membangun untuk semua masyarakat Kota Bitung tanpa membeda-bedakan, tanpa mengkotak-kotakan, karena perbedaan adalah kekuatan, dan kita merangkul semua masyarakat tanpa memandang latar belakang SARA. Ketiga, masalah pengendalian dan pencegahan COVID-19. Kami akan memberikan subsidi modal usaha dan pembinaan pendampingan bagi usaha kecil menengah. Untuk peningkatan kualitas pengawasan di semua sektor merupakan bagian dalam pencegahan serta meminimalisir terjadinya penyalahgunaan narkoba. Kami akan bekerja sama dengan para pemimpin agama dan juga para pemimpin forum komunikasi pimpinan daerah dalam menjadikan Kota Bitung serta menjadi lebih baik dan bersinar, baik dari segi pendidikan, kesehatan, pengangguran, tempat tinggal, banjir, listrik, air bersih, serta masalah lain bisa diselesaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk pemaparan visi dan misi. Waktunya 3 menit dimulai ketika berbicara. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati hadirin sekalian dan seluruh masyarakat Kota Bitung. Visi kami terwujudnya Kota Bitung yang berdaulat mandiri dan berkarakter berlandaskan gotong royong. Visi ini merupakan hasil penyelarasan dari visi pemerintahan Jokowi Amin, yakni terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dan hasil sinkronisasi dari visi Gubernur Wakil Gubernur Sulut Oli Stephen, yaitu terwujudnya Sulut yang berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Adapun visi ini kami jabarkan dalam 8 misi yang kami tuangkan ke dalam 8 program kerja berbasis digital. Pertama, mewujudkan kelurahan digital Smart Village, pemberian 1.000 titik Wi-Fi dan 15.000 HP Android kepada 15.000 KK dari 69.000 KK. Dan terhadap program ini telah kami realisasikan dengan bersuadaya di puluhan titik, termasuk di area blind spot seperti Kelurahan Pinangunian dan beberapa tempat yang lain. Kedua, kami akan menaikkan insentif bagi para pelayan Tuhan berupa kehormatan dan kinerja pelayanan. Dengan jaminan akan kami salurkan tepat waktu dan tanpa diskriminasi. Sekali lagi, tanpa diskriminasi atau tanpa melihat latar belakang pilihan politik maupun SARA. Ketiga, mendorong generasi muda dan para milenial berprestasi untuk belajar meraih cita-cita dengan beasiswa S1, S2, dan S3 di dalam dan luar negeri. Yang putus sekolah akan kami berikan pendidikan vokasi lewat belajar di balai latihan kerja. Keempat, program ekonomi kerakyatan berbasis digital agar terbukanya peluang-peluang usaha serta mengembangkan potensi perikanan, skala industri dan nelayan. Iklim investasi yang pro rakyat dengan semangat gotong royong, baku-baku bantu. Kelima, para ASN dan THL, Anda semua adalah mitra kerja kami. Untuk itu, kami akan menambah kesejahteraan, menerapkan manajemen birokrasi yang profesional tanpa memandang warna, suku, agama, dan ras. Keenam, membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bitung dengan mengembangkan dan memaksimalkan dana CSR. Ketujuh, mewujudkan kemandirian masyarakat melalui ketahanan pangan dan memaksimalkan potensi lokal kemaritiman Kota Bitung. Kedelapan, menyiapkan lahan dan rumah layak huni bagi penduduk miskin dan dana duka Rp3.500.000. Jangan lupa coblos nomor 3, maju banteng merdeka. Masih ada waktu akan dimanfaatkan? Terima kasih, cukup. Cukup. Demikianlah sesi pemaparan visi dan misi dari seluruh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung. Kami akan kembali dengan pendalaman visi misi. Para pasangan calon akan menjawab pertanyaan dari tim penyusun materi. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Kesehatan keselamatan merupakan hal yang utama. Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung mengajak seluruh masyarakat Kota Bitung yang sudah memiliki hak pilih datang ke TPS pada Rabu 9 Desember 2020. Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara dan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bitung. Sukseskan Bitung Pilih. Nah ini dek apa so? Kita ini kok banyak pikiran. Pikiran apa lagi? Nggak tahu kan pilgub sudah lama. Kemarin kita dapat pasang baliho, ada kejadian. Kejadian apa lagi? Nggak tahu baliho dapat pasang di muka jalan. Orang suka aku pacal. Kok kita so stres? Palis itu banyak preman kok. Kalau begitu, lapor Juno, Pak Polisi atau lapor Papa lah Jo. Bro, sorry nih, boleh potong cerita? Kita dengar Pak Onidor pada masalah. Mari tahu kita, masalah begitu dia boleh dilapor di kantor polisi. Apalagi Pak Pala. Pas apa? Pak Bawaslu nu katu, sana ada divisi penyelesaian sengketa. Jadi, Moni balapor jadi sana, membawa tuh barang bukti. Kita lihat apa kerja di sana kok. Untung banyak ada Bawaslu. Pemilihan serentak 9 Desember dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan. Cuci tangan 20 detik. Cek suhu tubuh, isi formulir, dan gunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan sebelum petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum pulang ke rumah. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Halo teman pemilih. Tahu nggak sih, ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS. Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos, tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi, makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih, sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Kesepuluh, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Kesehatan keselamatan merupakan hal yang utama. Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung mengajak seluruh masyarakat Kota Bitung yang sudah memiliki hak pilih
datang ke TPS pada Rabu 9 Desember 2020. Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara dan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bitung. Sukseskan Bitung Memilih. Kembali dalam debat publik pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bitung 2020. Di sesi ini para pasangan calon akan menjawab pertanyaan dari tim penyusun soal. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama menyaksikan profil para tim penyusun soal dalam debat publik ketiga ini. Tim penyusun materi debat publik pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung tahun 2020. Dr. Mikael Mamentu MA, Kepala Pusat Studi ASEAN Universitas Samratulangi. Profesor Grevo Gerung, Wakil Rektor 1 Universitas Samratulangi. Ferry Daud Liando, Dosen Kepemiluan Universitas Samratulangi. Stephen Kowaas Esos, Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas DPD Sulawesi Utara. Baik, seperti yang kita saksikan tadi bahwa ada 4 tim penyusun materi, oleh sebab itu di depan saya ini ada 4 soal yang sudah dikasih huruf A, B, C, dan D. Nanti setiap pasangan calon silakan memilih 1 dan nanti untuk yang terakhir akan dijawab oleh seluruh pasangan calon sesuai hasil rakor yang dibahas kemarin. Akan dimulai dari pasangan calon nomor urut 3 karena tadi kita sudah mengambil undi siapa yang akan pertama kali memilih soal. Paslon 3 silakan pilih C. C, baik. Delta, oke. Sebentar. Ini dia amplop soalnya masih dalam keadaan tersegel. Harap disimak oleh seluruh pasangan calon karena setelah dijawab oleh paslon 3 akan ditanggapi oleh paslon lainnya. Pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 3. Persoalan yang menjadi PR besar pemerintah saat ini adalah soal terjadinya disharmoni lintas etnik dan lintas komunitas yang kemudian berujung pada menguatnya konflik horizontal. Inilah soal politik kebangsaan yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia. Adapun salah satu penyebab utamanya adalah kecemburuan sosial dan rasa ketidakadilan dalam hal-hal untuk berusaha, hak di muka hukum, dan juga terutama hak untuk menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan atau dalam bahasa yang sederhananya adalah hak untuk menjadi pejabat publik. Pertanyaannya, jika saudara terpilih, bagaimana caranya saudara merancang birokrasi pemerintahan atau struktur pemerintahan yang mencerminkan warna keindonesiaan, sebagaimana juga idiom yang menyebutkan bahwa Kota Bitung adalah multikulturalisme. Waktu menjawab 1 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintahan daerah, maka di sana ada semangat, ada prinsipil yang tidak sebenarnya kita boleh lewati, terutama menyangkut tentang makna dan substansi kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, di sana juga dikenal ada yang namanya NPSK, norma prosedur, standar dan kriteria. Semua ini kita harus lakukan secara terintegrasi agar memudahkan kita dalam rangka mengatur tata pemerintahan yang baik secara e-governance dan kemudian baik dalam rangka perilaku termasuk juga perilaku pejabat yang ada di dalamnya. Dalam satu semangat yang notabene semangat ini yang kemudian akan mencerminkan kerja kita. Kalau semangat kita dalam posisi COVID-19 seperti ini,
Paling tidak kita harus sebagai pemimpin di daerah, kita mempunyai kemampuan bagaimana menjadi teladan. Pemimpin adalah teladan. Karena itu pengejawantahan terhadap apa yang kemudian akan kita lakukan, itu menjadi substansi kewajiban kita untuk kita lakukan secara profesional. Makna dibalik daripada yang dimaksud dengan profesional ini adalah bagaimana kita mengikuti norma, standar dan kriteria serta prosedur yang sudah diatur oleh undang-undang. Semangat yang lain, bagaimana kita membuat mereka hubungan intim di antara tokoh agama yang kemudian terjalin baik dari tingkat kelurahan sampai tingkat kecamatan dan tingkat kota. Terjadinya hubungan silaturahmi intimasi itu tercipta jika mereka dalam jumlah yang kecil bertemu dan kemudian yang besar dalam gelora. Itulah semangatnya pemerintahan yang profesional. Terima kasih. Waktu habis. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Kami sudah melakukannya. Yang pertama dipertimbangkan adalah profesionalisme untuk menempatkan pejabat. Tapi sebelumnya kita membuat satu organisasi yang ramping agar supaya dia bisa lincah. Seperti yang sudah kami terapkan, ada beberapa dinas yang kami kurangkan, beberapa bagian yang kami kurangkan untuk mencapai tujuan dia lebih ramping dan cepat. Kedua, mempertimbangkan profesionalisme tetapi juga mempertimbangkan agama dan juga etnis. Sehingga mereka inilah yang memenuhi jabatan-jabatan yang ada di Kota Bitung. Kita tahu bahwa kita di Bitung ini adalah multi etnis dan juga multi agama. Sehingga etnis agama bersatu dengan profesionalisme, dengan organisasi yang ceking ini, kita dapat memanage secara lincah bagaimana melayani masyarakat untuk mencapai tujuan. Sebagai bukti dengan banyak prestasi yang kita capai karena kita berbaur dengan satu multi yang tadi. Terima kasih dari saya. Cukup? Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Salah satu program dari 10 program Bitung Bangkit Bersinar yang kami rumuskan adalah menjamin profesionalitas ASN dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan. Saya pernah menjadi ASN mulai dari golongan 2, mulai dari pekerjaan, mengantar surat, mengetik surat, sampai kepada jabatan eselon 3. Jadi saya tahu betul bagaimana di lapangan. Memang untuk saat ini ada juga masalah-masalah yang timbul, misalnya masih ada bawahan yang lebih tinggi pangkatnya daripada atasannya. Jadi ini mungkin yang akan kami benahi agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kemudian kami menjamin seluruh ASN bahwa kami akan tetap profesional tanpa melihat latar belakang SARA. Terima kasih. Waktu habis. Selanjutnya saya persilahkan kembali kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2. Waktu 1 menit dimulai ketika berbicara. Makasih atas kesempatan. Sesungguhnya menyangkut tata organisasi itu ada aturannya. Jadi kita tinggal merujuk kepada tata aturan yang berlaku sehubungan dengan tata organisasi di pemerintahan daerah. Karena itu kepada kita yang diperlukan, yang membedakan kita itu menyangkut tentang kreativitas daerah, termasuk daya saing daerah. Di mana letak organisasi akan kita rampingkan, tetapi itu demi untuk meningkatkan daya saing, inovasi, ataupun kreativitas daerah. Itu yang diatur dalam Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu akan dimanfaatkan? Cukup. Cukup. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memilih amplop soal. Saya yang ambil saja Pak. Baik. Masih dalam keadaan tersegel. Harap disimak baik-baik oleh pasangan calon lainnya juga, karena setelah dijawab oleh paslon 1 akan ditanggapi juga oleh paslon lainnya. Salah satu cara memperkokoh NKRI dan kebangsaan yaitu diharapkan hadirnya pemimpin-pemimpin politik yang memiliki moral dan berintegritas. Pertanyaannya,
Setujukah saudara tentang tindakan menghalalkan segala cara, termasuk transaksi politik uang dengan pemilih pada saat pilkada? Jika tidak, apa yang harus Anda lakukan? Dan apa saran Anda terhadap lawan-lawan politik Anda untuk tidak melakukan politik uang saat pilkada? Waktu menjawab 1 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Memajukan suatu daerah tentunya perlu kerjasama antara masyarakat dan pemerintahnya. Masyarakat berharap pemerintah mencurahkan segala kemampuannya untuk melayani, memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Pemerintah juga harus mencurahkan. Untuk itu menghasilkan pemerintah yang baik, yang benar-benar memikirkan akan nasib rakyat, tentunya lewat pemilihan. Biarkan masyarakat memilih sesuai dengan hati nuraninya untuk memilih pemimpinnya yang betul-betul menghasilkan pemimpin yang benar-benar mereka cintai. Dan kalau kita nodai dengan politik uang, tentunya hasilnya akan tidak baik, berdampak kepada kinerjanya nanti. Jadi kami memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih, dan kami pasangan nomor urut 1 menolak akan adanya politik uang. Terima kasih. Masih ada waktu, akan dimanfaatkan? Cukup. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi, waktunya 1 menit. Dimulai ketika berbicara. Baik. Terima kasih bahwa apa yang sudah terjadi selama ini terkait dengan politik transaksional ini merupakan suatu penyakit dalam setiap pilkada. Sehingga kontestasi pilkada maupun pileg ini menjadi sesuatu yang melahirkan output yang menurut masyarakat bahwa apa yang sudah ditelurkan oleh kontestasi pilkada ini tidak maksimal. Sehingga kami pribadi sangat tidak setuju dengan politik transaksional atau money politik. Terima kasih. Masih ada waktu? Kami ingin menyampaikan bahwa jangan menggadaikan yang harga 100-200 ribu, tetapi hanya habis dalam sehari. Tetapi tujuannya kita adalah untuk 5 tahun ke depan. Jadi jangan sampai Waktu terjadi habis. politik uang. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit. Dimulai ketika berbicara. Baik, terima kasih. Aturan kan sudah ditetapkan dengan jelas bahwa money politik tidak ada. Sudah tinggal kita mengikuti aturan saja sebenarnya. Dan pada dasarnya pemilihan ini kan namanya pemilihan pilkada adalah memilih pemimpin yang memang benar-benar berqualified. Dan marilah kita mengajari masyarakat untuk tidak berpikir tentang politik uang. Terima Masih kasih. ada waktu? Cukup. Selanjutnya saya persilahkan kembali kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu 1 menit. Dimulai ketika berbicara. Benar memang kami pasangan nomor 1 menolak politik uang. Untuk mendapatkan pemimpin yang betul-betul berkualitas, serahkan kepada rakyat. Biarlah rakyat yang memilih sesuai dengan hati nuraninya. Kami di mana-mana berkampanye melakukan itu kepada rakyat. Agar supaya rakyat betul-betul memberikan suaranya tanpa tekanan, tanpa intimidasi, tanpa iming-iming keuangan, dan tanpa yang lain-lainnya. Tetapi bagaimana biarkan rakyat memilih sesuai dengan hati nuraninya. Yang dia pikirkan, yang dia doakan bahwa pilihannya adalah pilihan yang benar untuk dapat mempertanggungjawabkan, membangun Kota Bitung yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera. Sekian. Masih ada waktu, akan dimanfaatkan? Cukup. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memilih soal, tinggal 2 saja, B atau C. Huruf B. Baik. Masih dalam keadaan tersegel.
Sekali lagi harap disimak karena setelah dijawab oleh paslon 2 akan ditanggapi oleh paslon 3 dan paslon 1. Pertanyaan untuk paslon nomor urut 2. Kota Bitung sangat berpotensi untuk menjadi pintu gerbang perdagangan internasional di wilayah Indonesia Timur. Pelabuhan Alam Bitung dengan segenap potensi yang dimilikinya adalah sangat tepat untuk itu. Tetapi sayangnya ternyata hal ini tidak mendapat dukungan yang serius dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat tidak memberikan kewenangan yang memadai kepada Pelabuhan Bitung untuk menjadi pelabuhan perdagangan internasional. Segala urusan perizinan masih terpusat di Pelabuhan Makassar sebagai Pelindo 4. Program pelayaran perdagangan langsung roll off antara Bitung Davao juga gagal karena infrastruktur kebijakan tidak mendukung. Status Pelabuhan Bitung yang dari hub port juga diturunkan karena dinilai tidak berhasil. Artinya pemerintah pusat tidak sungguh-sungguh berniat membangun wilayah Indonesia Timur dan Bitung khususnya. Pertanyaannya adalah, dapatkah saudara menjelaskan akar persoalannya dan apa upaya yang akan saudara pasangan calon lakukan untuk mendapatkan hak dan kewenangan tersebut demi untuk kepentingan pembangunan Kota Bitung? Waktu menjawab 1 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Baik, terima kasih. International Hub Port merupakan suatu keberuntungan bagi Kota Bitung, di mana ini merupakan satu peluang bisnis di pintu Sulawesi Utara, khususnya di Bitung, tetapi ada persoalan yang sering terjadi di mana-mana, termasuk support dari pemerintah daerah yang tidak begitu terfokus, sehingga kami beberapa kali bertemu dengan beberapa teman-teman kita bahwa upaya-upaya daripada shipping line dalam rangka menggenjot Bitung menjadi international hub port itu terkendala. Karena tidak ada yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka membangun komunikasi dengan kota-kota pelabuhan di sekeliling Kota Bitung. Sehingga apa yang terjadi, barang yang dari Bitung tidak cukup untuk menutupi biaya kos daripada setiap shipping line yang masuk di pelabuhan Kota Bitung. Dan lebih parah lagi, Kota Bitung pelabuhannya yang tadinya kelas 1 diturunkan menjadi kelas 2. Sehingga ini barangkali yang menjadi salah satu tugas kami sebagai calon wali kota dan wakil wali kota yang apabila diberikan mandat akan diupayakan untuk membangun komunikasi dengan semua pihak di pusat maupun di daerah. Terima kasih. Waktu habis. Selanjutnya saya persilahkan kepada paslon nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Kota Bitung ini adalah sebagai pusat perdagangan sebenarnya. Itu cita-cita dari Samratulangi yang harus dijawantakan oleh semua anak cucunya. Bagaimana caranya? Bagaimana cara untuk mencapai itu? Kita memang benar-benar harus memahami tentang konsep yang namanya hinterland. Hinterland ini sebagai cargo consolidation. Cara kita mencapai ini yang kemudian akan menentukan apakah kita mampu mengembalikan apa yang menjadi harapan. Soal sinergitas dari pemerintah pusat, kami pasangan calon yang notabene dari Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan, Oli Dondo Kambe sebagai kader PDI Perjuangan, kami jamin, kami mempunyai cara teknik tersendiri bagaimana menjadikan Bitung sebagai pusat kargo atau perdagangan menjadi pintu gerbang Indonesia Timur ke depan. Karena itu menjadi cara kami bagaimana membuat hubungan komunikasi yang efektif dengan meningkatkan jumlah kargo yang akan kami kirimkan dan dibandingkan juga dengan kargo. Yang paling substansi, sinergitas pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Waktu habis. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, silahkan. Terima kasih. Masalahnya bukan berada di daerah, tapi masalahnya berada di pemerintah pusat. Karena kita ketahui bersama, pintu gerbang dan pelabuhan itu ada di dalam kewenangan pemerintah pusat. Bagaimana kiat yang harus kita lakukan agar supaya goodwill daripada pemerintah pusat itu dijabarkan. Sekarang sedikit demi sedikit sudah mulai. Walaupun memang harus kita akui bahwa seringkali angkutan yang terhambat karena kurangnya barang yang dapat kita angkut dari sini. Tetapi juga yang harus kita akui bahwa regulasi ini yang masih menghambat kita.
dalam kaitan dengan regulasi yang paling menghambat, maka salah satu solusi adalah kalau sekarang pemerintah baru membuat Omnibus Law Cipta Kerja, nantinya ke depan Omnibus Law yang terkait dengan investasi juga akan lebih diperdalam, termasuk di dalamnya transportasi atau yang sifatnya logistik, agar supaya dapat membuka keran-keran yang ada dari pusat untuk masuk ke daerah. Terima kasih. Waktu habis. Selanjutnya saya persilahkan kembali kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Memang persoalan-persoalan ini banyak kendalanya di regulasi. Tetapi menurut saya ketika kami diberikan amanah untuk menjadi wali kota dan wakil, mungkin kami akan lebih sering berkoordinasi dengan pusat. Karena apa? Karena kami ingin masyarakat kami sejahtera, punya pelabuhan tapi tidak menerima sesen pun atau tidak ada manfaat apa-apa untuk masyarakat kita. Padahal kita ada di Bitung sendiri. Jadi kita akan berusaha untuk bagaimanapun caranya sebagai pemimpin membawa persoalan ini kepada pemerintah pusat. Siapa tahu ada permasalahan yang bisa ada solusi dari semua permasalahan ini. Terima kasih. Masih ada waktu? Yang terjadi selama ini adalah bahwa di mana pemerintahan hari ini belum pernah ada sesuatu yang dapat ditelurkan lewat kekinian. Waktu habis. Sesuai hasil kesepakatan bahwa seluruh 4 soal yang ada di sini akan dijawab. Oleh sebab itu, saya akan mengambil soal C dan akan dijawab masing-masing waktunya sama 1 menit oleh seluruh pasangan calon dimulai dari nomor urut 1, 2, dan kemudian 3. Diingatkan kembali jika ingin menjawab, jika menggunakan face shield silahkan bisa diangkat sedikit agar suaranya bisa masuk. Pertanyaan untuk seluruh pasangan calon. Amanat Undang-Undang 1945 yang diamandemen pada pasal 28H ayat 2, setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Lebih lanjut dalam pasal 28I ayat 2, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersikap diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Maka dalam aturan turunannya Undang-Undang Nomor 8/2016 tentang penyandang disabilitas memuat 33 hak dan 25 sektor yang intinya memberi perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas. Jika Anda terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota, apa dan bagaimana komitmen serta program strategis dalam memperoleh hak pendidikan berkeadilan, kesehatan, fasilitas umum, dan pekerjaan layak bagi penyandang disabilitas? Waktu menjawab 1 menit dimulai dari pasangan calon nomor urut 1, akan dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Untuk penyandang disabilitas, segala program yang dijabarkan harus ramah terhadap mereka. Kita harus memperhitungkan segala sesuatu dengan keberadaan mereka. Dan mereka juga akan mendapatkan prioritas-prioritas dalam kaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan juga lapangan pekerjaan. Kami akan buktikan ketika kami dipercayakan untuk nanti menjadi wali kota periode berikutnya, maka kami akan merekrut antara lain disabilitas untuk menjadi tenaga kerja yang akan berkegiatan di pemerintahan daerah. Dalam bentuk apa? Mungkin dalam bentuk IT atau dalam bentuk apa saja yang mereka bisa lakukan. Demikian juga di bidang pendidikan, kami akan mengalokasikan bantuan untuk mereka supaya mereka bisa menyamakan keadaan mereka dengan teman-teman yang lain. Di bidang pendidikan dan juga di bidang kesehatan, kita lakukan untuk mereka supaya betul-betul ada kesamaan pelayanan terhadap mereka disabilitas. Terima kasih. Waktu habis. Selanjutnya dipersilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktunya 1 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Sudah pasti kami tidak akan ada diskriminasi dalam penempatan
lapangan kerja, pemberian pendidikan dan kesehatan. Kemudian kami akan menyediakan sarana dan prasarana khusus untuk disabilitas ini. Yang terakhir, membenahi tempat-tempat mereka tinggal. Di Bitung ini, waktu saya camat, saya sering sekali berkunjung di tempat-tempat mereka. Ada SLB, ada rumah panti khusus orang, panti-panti asuhan, tapi juga ada panti khusus orang gila di Kota Bitung yang memang belum optimal sarana dan prasarananya. Kemudian jadi kalau kami jadi wali kota dan wakil, ini pasti akan menjadi prioritas kami. Karena bagi kami mereka juga adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Terima kasih. Cukup? Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab. Waktunya 1 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih atas kesempatan. Bagi kami pasangan calon Maurits Hengki jelas bahwa menyangkut diskriminasi di luar dari apa yang kami pikirkan. Yang kami pikirkan tentang pemerataan dan kesamarataan di antara semua umat manusia. Oleh karena itu bagi kami, pemahaman kami jelas, bagi mereka itu tegas kami akan berikan kesempatan di tempat-tempat yang cocok bagi difabilitas ini untuk bisa bekerja. Semua yang namanya fasilitas publik itu wajib hukumnya mempersiapkan fasilitas bagi mereka. Bagi satu unit usaha atau apapun yang menyelenggarakan pelayanan publik tanpa fasilitas pasti akan kami tindak tegas. Dan karena itu kewajiban yang akan kami atur apakah melalui peraturan daerah, tindak lanjut yang sementara akan kami lakukan dalam bentuk peraturan wali kota. Dan selanjutnya bagi kami Maurits Hengki sudah bersepakat kami akan memberikan asuransi kepada mereka. Asuransi yang notabene jaminan kepada mereka untuk mereka juga mendapatkan pelayanan yang maksimal dari pemerintah. Demikian, terima kasih. Cukup? Baik, seluruh soal dari tim penyusun materi telah terjawab. Mari kita kasih semangat dulu untuk seluruh pasangan calon kita malam hari ini. Setelah ini debat akan semakin seru karena akan ada sesi tanya jawab antar pasangan calon. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Halo teman pemilih, tahu nggak sih ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS? Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos, jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Kesepuluh, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Halo sahabat Bawaslu, selamat datang di layanan call center Bawaslu Sulawesi Utara. Dapatkan informasi dan laporkan potensi pelanggaran pilkada pada tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati,
Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020. Hubungi layanan call center Bawaslu Sulawesi Utara di nomor 0811 43 300 300. Tekan 1 untuk menghubungi Divisi Pengawasan dan Hubal. Tekan 2 untuk menghubungi Divisi Penanganan Pelanggaran. Tekan 3 untuk menghubungi Divisi Penyelesaian Sengketa. Tekan 4 untuk menghubungi Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi. Tekan 5 untuk menghubungi Divisi SDM dan Organisasi. Dan tekan 6 untuk menghubungi Divisi Sekretariat. Pastikan Anda taat pada peraturan pilkada dan patuhi protokol kesehatan dengan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Kesehatan keselamatan merupakan hal yang utama. Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung mengajak seluruh masyarakat Kota Bitung yang sudah memiliki hak pilih datang ke TPS pada Rabu 9 Desember 2020. Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara dan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bitung. Sukseskan Bitung Bapak Pilih. Mana ini dek apa so? Kita ini kok banyak pikiran. Pikiran apa lagi? Nggak tahu kan pilgub sudah lama. Kemarin kita dapat pasang baliho, ada kejadian. Kejadian apa lagi? Nggak tahu baliho, ada pasang di muka jalan. Orang suka pacal. Kok kita so stres. Palis itu banyak preman kok. Kalau begitu, lapor Juno, Pak Polisi atau lapor Pak Palak Jo? Bro, sorry nih, boleh potong cerita? Kita dengar Pak Onidor pada masalah. Mari tahu kita, masalah begitu dia mulai dilapor di kantor polisi. Apalagi Pak Pala. Pas apa? Pak Bawaslu kan tuh, di sana ada divisi penyelesaian sengketa. Jadi, mau nih balapor jadi sana, membawa tuh barang bukti. Kita lihat apa kerja di sana kok. Untung bayar ada Bawaslu. Pemilihan serentak 9 Desember dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan. Cuci tangan 20 detik. Cek suhu tubuh, isi formulir, dan gunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan sebelum petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum pulang ke rumah. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam debat publik putaran ketiga pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bitung 2020. Debat malam ini akan semakin seru karena para pasangan calon akan saling tanya jawab. Dimulai dari pasangan calon nomor urut 2, kemudian pasangan calon nomor urut 3, dan pasangan calon nomor urut 1. Itu adalah urutan untuk bertanya. Baik, saya akan langsung mulai saja dari pasangan calon nomor urut 2, silakan bertanya untuk paslon nomor urut 3 dan nomor urut 1. Waktu bertanya dibatasi 45 detik. Dimulai ketika berbicara. Terima kasih atas kesempatan mengusung tema pada malam hari ini tentang keserasian dan keselarasan pembangunan daerah kabupaten, kota, provinsi, dan nasional. Kami ingin menanyakan apabila Bapak
paslon nomor 1 dan 3 terpilih menjadi wali kota, bagaimana kiat-kiat Bapak untuk bisa menghindari adanya permasalahan di Kota Bitung akibat adanya pembangunan dari yang adalah program-program dari pusat. Contohnya baru-baru ini kita tahu bersama masalah air ujang. Memang jalan tol itu sangat penting juga untuk masyarakat, tetapi ada juga masyarakat kita yang mengeluh masalah hal ini. Bagaimana kira-kira kiat-kiat Bapak untuk mengatasi agar ke depan tidak ada masalah? Terima kasih. Cukup. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Legal standing setiap pembangunan di satu daerah itu jelas adalah RT/RW. Itu menjadi patokan kebijakan di mana akan kita lakukan dan akan kita buat. Menyangkut tentang sinergitas itu bagian daripada kerja kita bagi tim kita untuk bagaimana mereka mampu mengejawantakan baik dari sisi legal standing, kepentingan nasional dan kemudian dalam rangka memajukan daerah. Oleh karena itu bagi kami apa yang kemudian secara prosedural kita telah ikuti, secara teknis kita sosialisasikan dengan baik kepada publik, diundang semua komponen masyarakat yang ada, kita jelaskan secara detail dan kita harus rajin turun, meyakinkan kepada mereka bahwa menyangkut tentang proyek dan pembangunan ini demi untuk kelancaran kita, demi untuk anak cucu kita, semua, tapi tidak juga akan menghindari yang namanya problematik terhadap lingkungan. Karena itu bagi kami lingkungan juga adalah hal yang penting, yang tidak perlu ada kompromi. Tetapi bagaimana kita bisa menyatukan pandangan, kesatuan pandangan bagi kita sekalian, tentu saja kita bisa duduk bersama, menceritakan dengan hati yang tidak emosional, tapi dengan rasional, objektif, saya jamin semua apa yang akan kita lakukan, dilakukan secara sinergitas ini, pasti akan berhasil dan pasti akan mencapai hasil yang sangat menyenangkan bagi kita sekalian. Tapi kita harus ingat bahwa Bitung adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian, terima kasih. Cukup. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Sistem perencanaan kita sudah diatur dalam undang-undang. Ada yang sistemnya bottom up planning and top down planning. Itu semua dikombinasikan mulai dari bawah dan kemudian yang di atas. Kemudian bagaimana dia bertemu dalam satu titik untuk mendapatkan satu kesepakatan. Menciptakan daya saing daerah, kita membutuhkan hal-hal yang seperti digambarkan oleh pasangan nomor urut 2. Bagaimana itu jalan tol bisa hadir di sini. Tetapi hal-hal lingkungan memang harus dikedepankan. Karena ini adalah masa depan kita. Bagaimana mengatasi masalah-masalah tersebut? Tidak lain adalah yang pertama, kita harus senantiasa bersosialisasi dengan masyarakat. Hal-hal ini telah dilakukan untuk bagaimana mereka diyakinkan. Karena kita harus berhitung benefit cost terhadap satu program strategis tersebut. Apa dampak positifnya ketika ekonomi itu berjalan dengan adanya fasilitas tersebut. Tapi negatifnya yang mana? Ketika kita dapat mempertimbangkan hal-hal negatif lebih kecil dibanding dengan hal-hal yang positif lebih besar, maka tentu saja itu akan menjadi pilihan. Nah itulah satu resiko dari proses pembangunan. Tetapi yang paling inti adalah kita pertambah lagi untuk adanya sosialisasi dengan masyarakat. Supaya betul-betul kita dapat meyakinkan masyarakat adanya program strategis tersebut akan meningkatkan ekonomi kita yang ada di Sulawesi Utara, bukan cuma Kota Bitung. Demikian dari saya. Cukup. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3 dan nomor urut 1. Waktu menanggapi 1 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih atas jawabannya. Semua adalah jawabannya yang baik. Dan dari kami berdua, kami hanya akan menjanjikan bahwa segala macam program nasional yang akan dilaksanakan di daerah itu harus benar-benar kita rencanakan dengan baik. Harus disosialisasikan kepada masyarakat dan kita lihat wilayah kita. Kalau itu memang nantinya akan bermasalah, kita usahakan untuk kita hindari. Bagaimanapun caranya. Sekarang kan dunia sudah lebih canggih, ada teknologi. Mungkin ada caranya supaya baik dari pemerintah pusat maupun dari masyarakat kita sendiri sama-sama akan mendapat keuntungannya. Kita minimalisir kerugian-kerugian yang terjadi pada masyarakat kita. Karena apa? Seluruh masyarakat Bitung itu adalah rakyat kita. Mau 1-2 orang ataupun banyak orang, mereka adalah rakyat kita. Terima kasih.
Berikutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2. Waktu bertanya dibatasi 45 detik dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Persoalan lokal sebenarnya sehubungan dengan keberadaan Pasar Girian, Pasar Sagrat dan Pasar Winenet. Yang hingga hari ini tentu saja kita tahu bersama masih berhadapan dengan persoalan baik masalah tanah, baik masalah kesemrautan dan juga ada stigmatisasi tentang kemacetan. Dan ini perlu penyelesaian bagi kita masing-masing. Karena itu kami minta pendapat dari pasangan calon nomor 1 dan 2, bagaimana cara solusi terhadap ketiga posisi pasar ini. Terima kasih. Cukup. Saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi atau menjawab, waktunya 1 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Ini masalah yang lama, yang berkelanjutan hingga dalam kepemimpinan kami. Dan kami mengambil solusi untuk masalah ini disalurkan ke masalah hukum. Biarlah nanti hukum yang akan berproses dan ketika pemerintah daerah harus memiliki resiko mengganti rugi lahan tersebut, itu adalah satu keputusan dari hukum. Jadi sekarang ini sedang difasilitasi bagaimana Pasar Girian dan juga Pasar Winenet agar supaya nantinya kita mendapatkan satu kepastian hukum tentang lahan tersebut dan kemudian ketika kita sudah punya kepastian hukum maka Pemda berkewajiban untuk melakukan sebagaimana keputusan hukum. Tetapi juga setelah keputusan hukum itu ada baru kemudian kita lebih dapat mengembangkan pasar yang ada di Kota Bitung. Supaya betul-betul pasar ini akan menjadi tempat di mana masyarakat boleh meningkatkan ekonominya. Seperti yang kita lihat sekarang, pasar sangat dibutuhkan. Bagaimana pembeli dan penjual boleh bertemu, fasilitasnya kita tambah. Tetapi yang masalahnya, masalah tanah dulu yang kita selesaikan. Dan saya sudah meminta kepada semua yang berkepentingan untuk mengajukan ke proses hukum pengadilan, baru kemudian dari proses hukum kita mendapatkan jawaban untuk tindak lanjut dari apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kota. Demikian. Cukup? Selanjutnya, saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Baik, persoalan pasar yang ada di Kota Bitung, ada satu problem yang sampai hari ini menjadi memiriskan hati kita, terutama bagi pasangan nomor 1 dan nomor 3, bahwa ada pasar yang persoalan tanahnya sampai sekarang belum selesai. Kemudian pemerintah juga membangun pasar Sagrat yang sampai sekarang tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Sehingga ini sebetulnya merugikan keuangan daerah. Karena apa? Masyarakat itu sendiri harusnya pasar itu menjadi pusat perdagangan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Tetapi kita tidak pernah tahu atau pura-pura tidak tahu, Pasar Sagrat yang berjualan di sana itu sangat menderita karena tidak ada pembeli. Sehingga sampai dengan hari ini Pasar Sagrat itu seperti mati suri. Ini barangkali yang perlu diperhatikan kita bersama. Apabila kami jadi wali kota dan wakil wali kota, maka ini yang menjadi fokus kami karena satu-satunya dan salah satunya yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat adalah pasar. Terima kasih. Masih ada waktu? Ingin menambahkan saja waktu belusukan ke Pasar Sagrat, salah satu keluhan adalah karena tidak ada jalur ke sana, jalur angkot. Karena itu kami akan berusaha untuk kalau jadi nanti membuka jalur supaya Pasar Sagrat bisa terbuka juga untuk masyarakat. Selanjutnya saya persilahkan kembali kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1 dan 2. Waktunya 1 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Sebenarnya ini sehubungan dengan arsip daerah. Kemudian menyangkut juga bagaimana kita mampu menata kembali menyangkut tentang semua barang-barang milik negara. Kalau kita mempunyai kemauan untuk mencari tahu posisi alas hak, maka tidak akan terjadi polemik seperti ini. Ada banyak orang tahu tentang kondisi status tanah itu sebenarnya. Tetapi memang kalau langkah yang terbaik itu adalah bagaimana cara dipastikan. Kepastian ini yang perlu kita telusuri duduk bersama agar kemudian ini bisa diambil jalan keluarnya. Tentang strateginya kita bisa membagi tentang klaster perdagangan.
Klaster-klaster perdagangan ini akan memungkinkan 3 pasar ini akan berfungsi maksimal demi melayani masyarakat Bitung yang 250.000 penduduk ini. Itu kami jamin, yang kami yakin. Menyangkut tentang penataan organisasi maupun pengelolaan dan manajemen pengelolaannya, ini yang cukup penting. Karena jangan sampai terjadi dualisme penarikan retribusi yang akhirnya menyusahkan daripada pihak pedagang pasar itu sendiri. Ini yang kemudian harus kami garis bawahi karena ini penting. Cukup, waktu habis. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2 dan pasangan calon nomor urut 3. Waktu bertanya dibatasi 45 detik. Dimulai ketika berbicara. Baik, sebagai wujud sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, salah satunya diukur melalui LPPD. Bagaimana kebijakan dan strategi saudara untuk meningkatkan kualitas LPPD ini? Terima kasih. Cukup? Masih ada waktu? Cukup. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Terima kasih atas kesempatan. Memang setiap tahun pemerintah kita dinilai lewat LPPD ini yang dibikin oleh bagian pemerintahan. Karena itu kalau kami menjadi wali kota dan wakil wali kota, kami akan berusaha supaya nilai-nilai dari laporan ini akan semakin meningkat sehingga kita akan mengetahui perkembangan tentang pemerintahan di Kota Bitung lewat laporan-laporan ini kepada pemerintah pusat. Terima kasih. Masih ada waktu akan dimanfaatkan? Cukup? Oke, selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Jadi sebagaimana dengan PP nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 tahun. Anggaran berdasarkan rencana kerja. Kalau BPK memeriksa laporan keuangan, juga di sana adalah laporan kinerja. Maka pendekatan yang paling tepat menurut kami, taati dengan baik, ikuti dengan baik tentang sakip. Sakip ini menjadi tolak ukur indikator kemajuan dari apa yang akan kita mau, apa yang akan kita hasil dari RKPD yang kita susun. Bagi kita yang tidak memahami tentang sakip atau tidak ingin menjadi keinginan kita untuk memperbaiki sakip, maka pasti apapun tolak ukur kita yang kita ingin capai akan terjadi sesat di jalan. Oleh karena itu kami tidak ingin sekedar berkata-kata, kalau kami jadi wali kota dan wakil wali kota, sakip adalah kewajiban, LPPD adalah kewajiban, RKPD dibahas berdasarkan dengan harapan, keinginan, aspirasi masyarakat, dengan dasar norma, standar, dan prosedur kriteria yang baik dan tepat. Itu saja menurut hemat kami. Terima kasih. Cukup? Masih ada waktu Pak? Cukup, baik. Selanjutnya saya persilahkan kembali kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk kembali menanggapi jawaban dari paslon 2 dan 3. Waktunya 1 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih. LPPD ini yang dievaluasi adalah menyangkut desentralisasi, dekonsentrasi, dan sentralisasi. Nah, dari semua program ini ada tolok ukurnya. Kemudian kita melihat sampai sejauh mana capaiannya. Untuk bisa menjawab sinkronisasikah pembangunan yang dilakukan di Bitung dibanding dengan provinsi dan kabupaten kota, ini kita bisa pertanggungjawabkan bahwa kita mendapatkan nilai sangat baik atau sangat tinggi dalam kaitan dengan sinkronisasi ini. Dan sebagai satu bukti, tidak harus kita dalam satu linear partai, karena ini sudah bicara dengan sistem pemerintahan. Sehingga apa yang dicantumkan di dalam RKP nasional itu akan dijabarkan di semua daerah dengan tidak melihat partai. Karena sudah sistem pemerintahan yang jalan. Undang-undang ditetapkan oleh pemerintah melalui DPR di pusat. Terima kasih. Cukup, waktu habis. Mari kita kasih aplaus untuk seluruh pasangan calon. Sesi tanya jawab masih akan berlangsung setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami.
Mana ini dek apa so? Kita ini kok banyak pikiran. Pikiran apa lagi? Nggak tahu kan Pilgub sudah lama. Kemarin kita dapat pasang baliho, ada kejadian. Kejadian apa lagi? Nggak tahu baliho, ada pasang di muka jalan. Langsung aku pacal. Kok kita so stres? Palis itu banyak preman kok. Kalau begitu, lapor Juno, Pak Polisi atau lapor Pak Palak Jo? Bro, sorry nih, boleh potong cerita? Kita dengar Pak Onidor pada masalah. Mari tahu kita, masalah begitu dia boleh dilapor di kantor polisi. Apalagi Pak Palak. Pas apa dong? Pak Bawaslu kan tuh, di sana ada divisi penyelesaian sengketa. Jadi, Moni balapor di sana, membawa tuh barang bukti. Kita lihat apa kerja di sana kok. Untung bayar ada Bawaslu. Pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Kesehatan keselamatan merupakan hal yang utama. Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung mengajak seluruh masyarakat Kota Bitung yang sudah memiliki hak pilih datang ke TPS pada Rabu 9 Desember 2020. Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara dan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bitung. Sukseskan Bitung Memilih. Halo teman pemilih. Tahu nggak sih, ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS. Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos, tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi, makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih, sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Kesepuluh, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Halo sahabat Bawaslu, selamat datang di layanan call center Bawaslu Sulawesi Utara. Dapatkan informasi dan laporkan potensi pelanggaran pilkada pada tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Hubungi layanan call center Bawaslu Sulawesi Utara di nomor 0811 43 300 300. Tekan 1 untuk menghubungi Divisi Pengawasan dan Hubal. Tekan 2 untuk menghubungi Divisi Penanganan Pelanggaran. Tekan 3 untuk menghubungi Divisi Penyelesaian Sengketa. Tekan 4 untuk menghubungi Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi. Tekan 5 untuk menghubungi Divisi SDM dan Organisasi. Dan tekan 6 untuk menghubungi Divisi Sekretariat. Pastikan Anda taat pada peraturan pilkada dan patuhi protokol kesehatan dengan 3M, mencuci tangan,
memakai masker, dan menjaga jarak. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Kembali dalam debat publik Pilwako Bitung 2020. Sebelum kita masuk atau kembali ke sesi tanya jawab, akan ada sesi untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat. Sebelumnya, oke, bagaimana? Sesi keempat atau sesi kelima? Baik, untuk pertanyaan dari masyarakat kita akan tunda nanti di sesi kelima. Saya persilahkan untuk bertanya lagi. Seperti tadi akan dimulai sesi tanya jawab, dimulai dari paslon nomor urut 3, kemudian paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2. Waktu bertanya dibatasi 45 detik. Dimulai ketika paslon berbicara. Silakan. Makasih. Kami ingin bertanya bagaimana konsep pencegahan tentang TPPO. Kami kasih kepanjangan saja biar tidak jadi tindak pidana perdagangan orang. TPPO maksudnya, tindak pidana perdagangan orang. Di mana saat ini Kota Bitung adalah harbor transit. Kira-kira sebagai wali kota apa strategi ke depan agar tindak pidana perdagangan orang ini makin berkurang? Cukup? Baik, saya persilahkan untuk paslon nomor urut 2 menjawab. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Terima kasih atas kesempatan. Apabila kami menjadi wali kota, ada hal-hal yang akan kami lakukan. Yang pertama tentu tetap memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama pihak kepolisian dan forum komunikasi pimpinan daerah. Dalam hal ini untuk mengawasi agar supaya tempat-tempat keluarnya orang-orang dari Kota Bitung ini akan lebih ketat lagi agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kita ada unit dalam pemerintahan Kota Bitung yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini harus dioptimalkan agar supaya diedukasi kepada masyarakat tentang bagaimana dampak dari tindak pidana perdagangan orang ini. Apalagi paling banyak yang terjadi masalah ini adalah pada wanita, pada perempuan-perempuan, apalagi yang masih usia belia. Karena itu kita akan memaksimalkan peran dari dinas ini untuk supaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Terakhir kita akan selalu bekerja sama dengan para pemuka agama agar supaya mengedukasi jemaat masyarakat Waktu tentang habis. hal ini. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Kita ketahui bersama bahwa Provinsi Sulawesi Utara sudah ada namanya Perda tentang anti trafficking. Dan itu sudah sangat maksimal dilakukan. Cuma koordinasinya yang belum maksimal. Nah, untuk koordinasi pelaksanaan kegiatan anti trafficking ini harus dilakukan oleh semua stakeholder, baik yang ada di darat maupun yang melaksanakan kegiatan-kegiatan transportasi di laut dan udara. Karena kita ketahui bersama, banyak sekali perempuan-perempuan kita yang laris di mana-mana. Sehingga hal ini perlu kita lakukan dengan pengetatan-pengetatan. Sambil kita membuka lapangan-lapangan pekerjaan bagi mereka. Karena mereka ke sana itu mencari lapangan pekerjaan. Kalau kita buka di sini tentu dia tidak akan ke sana. Yang ketiga, bagaimana mental spiritual melalui keagamaan kita bangun. Agar supaya baik anak-anak muda maupun orang tua teredukasi, tersosialisasi. Bahwa hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang tidak benar. Sehingga kita harus melakukan secara simultan antara kegiatan ini supaya betul-betul mereka ketika tidak ke sana ada lapangan pekerjaan di sini. Tetapi juga mereka boleh mendapatkan pembinaan sektor agama dan sektor lainnya
agar supaya mereka boleh menjadi orang-orang yang sangat dapat berguna di daerah kita sendiri. Demikian. Cukup? Cukup? Selanjutnya saya persilahkan kembali kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi, waktunya 1 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih atas kesempatan. Kami Mauris Menteri Hengkio Nandar, konsep kami dasar basicnya adalah memutus mata rantai hari-hari. Karena tanpa tindakan ini kita tidak mungkin terkontrol di satu wilayah kota yang cukup besar dengan harbor transitnya di Pelabuhan Bitung dengan berbagai macam cara, tanpa kita menggunakan digital, teknologi, tentu saja ini sangat menyulitkan bagi kita. Oleh karena itu, sebagaimana konsep kami yang kemarin kami sampaikan, bahwa di wilayah RT dan Pala akan ada penguatan. Karena itu 1000 titik wifi berada di 1000 RT akan memudahkan mereka membantu pihak kepolisian maupun stakeholder menyangkut tentang perdagangan orang ini. Untuk mencegah dari sedini mungkin, agar apa? Agar kemudian perdagangan orang ini dengan segerta-merta terputuskan mata rantainya dengan konsep MMHH. Demikian, terima kasih. Cukup? Cukup? Berikutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3 dan nomor urut 2. Waktu bertanya dibatasi 45 detik. Dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Kepada pasangan nomor urut 3 dan juga nomor urut 2. Tadi yang sering disampaikan oleh nomor urut 3 adalah tentang Wi-Fi dan Android. Kira-kira dalam melaksanakan program ini, sumber dananya dari mana? APBD kita sangat-sangat terbatas. Dari mana mendapatkan dana untuk membiayai Wi-Fi yang 1000 titik dan juga pemeliharaannya termasuk Android yang 15.000 tadi. Dengan APBD yang sangat terbatas. Demikian. Cukup. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab, waktunya 1 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Memang ini menjadi pertanyaan selalu ditanyakan baik di FB maupun di media sosial lainnya. Kami sudah memasang sekitar 162 titik hingga hari ini tanpa menggunakan uang APBD. Itu artinya dengan menggunakan uang APBD kami yakin ini atas upaya dari para relawan warga Kota Bitung dengan kekuatan kemampuan yang mereka miliki, yang kita hargai dan hormati, kami yakin pasti bahwa menyangkut tentang 1000 titik wifi ini akan terlaksana. Kalau kita perkirakan basic datanya saja, hanya itu dibayar 335. Kami pemerintah daerah akan mempersiapkan infrastrukturnya, seperti repeaternya, seperti fiber optiknya, semua fasilitas itu akan kami adakan. Untuk dengan luas wilayah kita ini kami pikir cukup dengan anggaran 5 miliar, maka semua akan terselesaikan. Anggaran 5 miliar bagi kami bukan anggaran yang besar untuk Kota Bitung ini. Oleh karena itu kami sangat yakin bahwa 1000 titik wifi itu akan pasti dapat kami lakukan. Karena sehingga hari ini relawan saja sudah mampu membuat 162 titik. Sehingga titik yang paling sulit di Pinangunian sekarang sudah bisa ada wifi. 1 titik 30 HP yang bisa digunakan. Kalau 1000 titik wifi, 30.000 KK bisa terlayani. 50% warga Kota Bitung akan gratis wifi selama Mauris Hengki memimpin kota ini. Itu jaminan kami. Kami sangat yakin. Cukup. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab, waktunya 1 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Baik, terima kasih. Pasangan calon nomor urut 2 dalam rangka menghadapi Go Digital tidak memasang 1000 wifi, tetapi kami hanya memasang wifi pada tempat-tempat tertentu, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Terkait dengan anggaran, tentunya APBD kita akan melakukan penghematan pada pos-pos yang lain agar apa? Agar terkait dengan pemasangan wifi dan segala macam untuk kepentingan Go Digital itu akan terpenuhi. Saya pikir pemerintah tidak akan kesulitan untuk menghadapi itu karena pemerintah mempunyai kekuasaan dan mempunyai anggaran. Barangkali itu dan akan disambung oleh. Terima kasih. Memang salah satu program kami adalah Bitung Go Digital. Itu mendekatkan masyarakat kepada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi,
terutama juga dalam implementasinya untuk pelayanan dan juga untuk informasi-informasi dari Kota Bitung yang bisa dilihat oleh orang-orang dari belahan dunia manapun. Karena itu menurut kami ini sangat penting, apalagi ketika ada COVID, Go Digital ini menjadi salah satu kebutuhan masyarakat. Karena itu kami akan berupaya untuk menganggarkan. Cukup. Selanjutnya saya persilahkan kembali kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon lainnya. Waktunya 1 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Kalau kami akan membangun BTS-BTS di kelurahan-kelurahan yang belum ada signalnya dan tidak ada internet. Kami akan membangun yang namanya Super Wifi yang sudah dijatakan oleh Kementerian Kominfo sebesar 555 titik untuk tahun 2022-2023. Karena kaitan dengan program pusat yang sedang dilaksanakan di semua daerah dengan jatah 50.000. Kita tidak menggunakan APBD untuk hal ini karena memang mahal. Kalau seperti tadi kita butuh 350-an juta per bulan. APBD kita memang sangat tidak mampu untuk itu. Dengan demikian maka kita harus memanfaatkan program nasional untuk bagaimana dia boleh datang kemari. Dan kita sudah punya dan kita sudah bisa mendapatkan itu nantinya di tahun 2022-2023. 555 titik wifi di tempat-tempat puskesmas, tempat umum lainnya. Cukup, waktu habis. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 3. Waktu bertanya dibatasi 45 detik. Silakan. Baik, terima kasih. Salah satu yang terdampak COVID-19 adalah ekonomi. Tidak terkecuali kaum milenial. Oleh karena itu, pertanyaan kami bagaimana strategi Anda memaksimalkan potensi kaum milenial di Kota Bitung dalam rangka meningkatkan perekonomian di Kota Bitung. Terima kasih. Cukup. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktunya 1 menit 30 detik. Terima kasih. Bentar Pak. Ya, dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Kami sudah mulai mengarahkan para milenial untuk tertarik di bidang pertanian. Sehingga ada yang namanya petani milenial. Itu salah satu dari berbagai kegiatan kami dalam rangka memberdayakan mereka di tengah COVID-19 saat ini. Dan yang kedua, para mereka milenial bagaimana memanfaatkan IT untuk hasil-hasil mereka dijual melalui internet. Dan ini sudah mulai dirasakan oleh mereka. Hasil produksi mereka sudah dapat dipasarkan melalui IT yang kami sampaikan tadi. Di samping itu kami membantu para milenial untuk bagaimana bisa mereka berkreasi di sektor-sektor IT untuk mereka bisa mendapatkan pendapatan tanpa mereka harus terpapar dengan corona yang sekarang sedang kita hadapi. Banyak hal yang kami lakukan itu tujuannya pertama untuk milenial dan yang kedua untuk perempuan. Intinya UMKM melalui mereka itu kita tingkatkan agar supaya mereka punya kegiatan lapangan usaha dalam rangka mengembangkan ekonomi mereka. Demikian. Masih ada waktu? Cukup. Akan dimanfaatkan? Cukup. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Memang generasi milenial ini kadang mencoba kita dalam skala tentang generasi. Ada generasi baby boomer, generasi Z. Sekarang generasi Z sudah masuk di generasi Z. Karena itu tapi walaupun kita generasi milenial, mereka yang kira-kira berumur sekitar 30-an tahun. Dan karena itu program kami tidak akan muluk-muluk. 1000 titik wifi, basic data digital ini penting. Tanpa orang bicara tentang digitalisasi, tanpa orang bicara tentang paket data yang gratis, maka tidak ada pemerataan tentang ilmu pengetahuan. Karena banyak orang miskin kita yang tidak pernah merasakan yang namanya digitalisasi ini. Hanya dimiliki oleh kaum-kaum tertentu. Maka Mauro Sengki demi untuk memajukan masyarakat Bitung dalam pendidikan yang massal sifatnya, kami akan mempercepat karena tahun 2021 dari informasi perdagangan import dari Cina sudah akan masuk di Kota Bitung. Bagaimana cara kita untuk melawan ini? Tidak punya cara lain.
Selain daripada digitalisasi dengan memanfaatkan big data ini dengan aplikasi artificial intelligence akan sangat dimudahkan semua. Mereka akan berdadang secara online dengan data yang gratis. Orang miskin di Daur Bolaang mereka pasti bisa. Orang miskin di mana-mana di seluruh kota Bitung ini, di Bitung, di Menembo mungkin, dan di mana saja mereka akan menikmati. Dengan itu konsep kami, maka namanya pemerataan pelayanan kepada masyarakat Kota Bitung akan tercapai. Asumsi kami semua rakyat bisa mencapainya. Maka kami pakai target 1000 titik Cukup, wifi. waktu habis. Saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon 1 dan paslon 3. Waktunya 1 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih untuk jawabannya. Dan dari kami, di sini saya berbicara mewakili generasi Y dan Z, seperti yang disampaikan oleh Pak MM tadi. Karena anak-anak muda Bitung ini, anak-anak muda yang super hebat-hebat dan kreatif. Karena itu ada satu program kami apabila nanti kami menjabat, yaitu kami akan bersama-sama dengan kaum milenial, kita akan membentuk komunitas-komunitas industri kreatif Kota Bitung. Karena salah satu program kita juga Bitung Go Digital. Karena itu saya akan mengajak semua anak-anak muda yang kreatif, yang punya inovasi, untuk kita bersama-sama membuat komunitas industri kreatif Kota Bitung yang akan memfasilitasi UKM-UKM, dan itu bisa kita pasarkan untuk regional dulu di Sulawesi Tengah dan Utara. Dan kita berharap apabila itu bisa kita lakukan di Kota Bitung. Cukup, waktu habis. 4 sesi sudah berlalu, pemirsa kita akan kembali dengan segmen terakhir. Jangan kemana-mana, tetaplah dalam debat publik pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung 2020. Pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Kesehatan keselamatan merupakan hal yang utama. Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung mengajak seluruh masyarakat Kota Bitung yang sudah memiliki hak pilih datang ke TPS pada Rabu 9 Desember 2020. Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara dan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bitung. Sukseskan Bitung Pilih. Halo teman pemilih, tahu nggak sih ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS? Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos, jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Kesepuluh,
TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Kesehatan keselamatan merupakan hal yang utama. Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung mengajak seluruh masyarakat Kota Bitung yang sudah memiliki hak pilih datang ke TPS pada Rabu 9 Desember 2020. Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara dan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bitung. Sukseskan Bitung memilih. Pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Kesehatan keselamatan merupakan hal yang utama. Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung mengajak seluruh masyarakat Kota Bitung yang sudah memiliki hak pilih datang ke TPS pada Rabu 9 Desember 2020. Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara dan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bitung. Sukseskan Bitung memilih. Anda masih menyaksikan debat publik putaran ketiga pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bitung 2020. Di episode kali ini ada yang berbeda pemirsa karena ada pertanyaan dari masyarakat yang masuk dan sesuai konsultasi yang telah diadakan oleh KPU dan juga Bawaslu Kota Bitung, pertanyaannya telah dibuka terlebih dahulu untuk menghindari apabila pertanyaannya terkait dengan isu SARA. Pertanyaan dari masyarakat ini akan dijawab oleh seluruh paslon, masing-masing diberikan waktu 1 menit untuk menjawab, dimulai dari paslon nomor urut 3, kemudian paslon nomor urut 1, dan paslon nomor urut 2. Harap disimak baik-baik, saya hanya akan membacakan pertanyaan dari masyarakat ini sekali saja. 20.018 pelanggan PDAM, sementara yang butuh air kurang lebih 45.000 rumah dari 67.000 kepala keluarga, sementara debit air makin kurang, membuat air sungai yang didaur ulang, padahal anggaran daur ulang air sungai jadi bersih begitu mahal. Kini malah investasi berlambang Garuda akan merusak beberapa sumber mata air seperti mata air hujan Danau Wudu di Giper dan mata air Buayaki di Manembo-Nembo. Jika jadi wakil wali kota dan juga wali kota, apa yang akan diperbuat untuk meminimalisir bencana kekurangan air akibat salahnya kajian pembangunan di sumber mata air atau penyangga air? Dipersilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab, waktunya 1 menit, dimulai ketika berbicara. Terima kasih atas kesempatan. Kami sebenarnya prinsipnya seperti yang kami sampaikan di awal, sinergitas itu penting.
bahwa kalau hanya dibebani kepada biaya, dalam percakapan kami secara pribadi tadi di Pulau Lembeh dengan Pak Oli Dondo kami sehubungan persoalan seperti ini, maka beliau sudah mengusulkan selain Kuil, bendungan Kuil, kami akan di backup juga secara nasional dengan bendungan di Kuala Grian. Ini akan dimasukkan dalam DP nama perencanaan nasional. Karena itu kami hanya mengusulkan, karena kalau hingga hari ini kami tahu sendiri ada banyak lokasi tempat-tempat yang hingga hari ini tidak bisa terlayani oleh air yang dikelola oleh PDAM. Oleh karena itu kewajiban kita mencari terobosan, mencari inovasi. Itu yang diatur yang saya sebutkan tadi oleh Undang-Undang Nomor 23, daerah diberi kesempatan untuk mencari inovasi dan terobosan. Bagaimana jangan dibiarkan kepada keadaan apa yang ada sekarang ini. Karena itu kami akan mencari terobosan melalui sinergitas yang ada. Cukup, waktu habis. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab, waktunya 1 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Kalau kami mencari solusi tentang hal tersebut, pertama, lingkungan harus kita jaga. Dan yang kedua, kita akan berupaya di tengah keterbatasan kami untuk melayani tempat-tempat tertentu yang sulit dengan melakukan dari air pantai menjadi air minum. Dan yang ketiga, untuk kita ketahui bahwa program kita sekarang ada yang namanya program untuk saluran primer. Saluran tersier sudah banyak yang terpasang, tapi saluran primer itu yang mengantarkan air dari sumbernya ke tempat-tempat yang cukup besar, itu belum terbangun. Kita akan menggunakan bibir dalam jalan tol untuk menyalurkan pipa primer tersebut untuk disalurkan ke pipa sekunder, dari pipa sekunder yang sudah cukup baik akan tersalur ke pipa tersier. Itu tahun depan bisa running. Terima kasih. Cukup? Cukup? Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab, waktunya 1 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih atas kesempatan. 10 program kami salah satunya adalah ketersediaan air bersih di Kota Bitung. Karena setiap kami turun belusukan, selalu saja menjadi permasalahan air ini adalah jadi permasalahan yang utama. Bahkan sampai sekarang masih banyak masyarakat yang membeli air. Karena itu ada program kami, yang pertama, kami akan bekerja sama dengan perusahaan daerah PDAM untuk menunjuk orang-orang yang berkompeten agar supaya dia tahu solusi bagaimana supaya air bersih ini bisa tersedia. Karena ada informasi, ada pipa tapi air itu tidak bisa naik. Itu yang menjadi keluhan masyarakat. Yang kedua, program kami itu desalinasi yang disampaikan Pak MJL tadi, yaitu air laut menjadi air bersih. Ini ada contohnya di Provinsi Bali. Nah itu bisa kita kembangkan di sini. Karena airnya juga bisa menjadikan pendapatan bagi masyarakat apabila kita jual. Dan jangan sampai ada program-program yang merusak mata air. Terima kasih. Kita tiba pada sesi akan mendengarkan closing statement atau pernyataan penutup dari para pasangan calon. Dimulai dari pasangan calon nomor urut 1, kemudian nomor urut 2, dan nomor urut 3. Waktu untuk menyampaikan closing statement adalah 3 menit. Dipersilakan kepada pasangan calon nomor urut 1, waktu akan dihitung mundur saat Anda mulai berbicara. Salam sejahtera, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Masyarakat Kota Bitung yang tercinta. Kota Bitung sebagai miniatur Indonesia, di mana hampir semua suku, agama, dan golongan hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Itulah kekuatan utama kita, bersatu. Dalam semangat melanjutkan pembangunan Kota Bitung, kami, Max dan Martin berkomitmen terus bersama masyarakat. Kami berkomitmen mewujudkan Bitung sebagai smart city, di mana pelayanan di kantor-kantor serta pelayanan jemput bola kami maksimalkan. Kami hadirkan super wifi gratis di titik-titik publik seperti puskesmas, sekolah, pusat-pusat pelayanan masyarakat, dan titik-titik lainnya. Serta mendorong hadirnya infrastruktur BTS di beberapa kelurahan untuk mewujudkan semua wilayah Kota Bitung punya signal dan punya internet. Kita tingkatkan sistem layanan kesehatan satu pintu dengan membangun rumah sakit umum daerah Kota Bitung dan memaksimalkan PSC 119
berbasis kecamatan. Kita tingkatkan beasiswa kepada mahasiswa dan semua tingkatan beasiswa pendidikan, terutama juga di pendidikan informal. Kita perkuat UMKM kita dengan pendampingan dan permodalan, dan kita ciptakan UMKM baru berbasis rumah ibadah dan UMKM milenial dengan bantuan insentif modal. Kita lanjutkan lumbung pangan berbasis keluarga yang dimotori kaum milenial dan perempuan. Kita lanjutkan program santunan duka yang sekarang ini 2,5 juta menjadi 3,5 juta, dilengkapi dengan layanan mobil jenazah dan lahan pekuburan yang gratis. Kita lanjutkan insentif pelayan hamba-hamba Tuhan dari 9 juta menjadi 12 juta per tahun. Kita siapkan insentif untuk pekerja seni dan budaya karena mereka juga menjadi motor yang mengawal adab manusia, menambah THL dan tidak harus sarjana. Kita lanjutkan program BLT berkali-kali, tapi di setiap kelurahan secara merata sesuai kemampuan keuangan daerah. Kita lanjutkan bantuan tunai langsung kepada setiap lansia setiap bulan. Kita lanjutkan BPJS Kesehatan, kita lanjutkan BPJS Ketenagakerjaan dengan untuk nelayan, petani, tukang ojek, buruh lepas, pekerja informal, sampai dengan 25.000 orang, serta banyak kegiatan lainnya. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangan kami, tolong bantu kami mewujudkan Bitung yang maju, berdaya saing, dan sejahtera. Bersama MJL MDT kita Cukup, bersatu waktu untuk habis. Kota Bitung. Kita berikan aplaus untuk pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan closing statement, waktunya 3 menit dimulai ketika berbicara. Sebagai putra-putri Bitung, upaya meningkatkan kesejahteraan adalah upaya yang menyeluruh, yang menurut kami harus dilakukan secara terpadu melalui pelaksanaan visi dan misi kami. Semua usaha untuk kebaikan rakyat harus dimulai dari keinginan dan niat baik dari pemimpin yang dapat menjiwai seluruh jajaran pemerintah daerah agar benar-benar menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Kita harus pastikan bahwa daerah kita aman dan ramah untuk menjadi tempat hidup, tempat bekerja, tempat berusaha, berinvestasi, tetapi juga tempat untuk berlibur. Jika hal-hal tersebut kita lakukan, maka masyarakat sejahtera dapat kita wujudkan. Jika kami terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota Bitung, periode 2021-2024, kami pastikan kami adalah pemimpin untuk semua masyarakat Kota Bitung tanpa melihat unsur sara. Saatnya kita semua harus mengesampingkan segala bentuk retorika pertentangan. Pasca pilkada tidak ada lawan. Kita semua adalah warga Kota Bitung. Mari torang semua baku-baku baik, mari torang semua baku-baku sayang. Mari saling melihat, saling mendengar, dan untuk membuat kemajuan bersama, kita harus berhenti untuk memperlakukan lawan sebagai musuh. Let's give us a change, membangun Kota Bitung semakin unggul dan bersinar. Selama 30 tahun, Kota Bitung berada, tidak pernah ada kepemimpinan seorang wanita. Berikanlah kami kesempatan untuk boleh memimpin Kota Bitung ke depan. 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Masih ada waktu? Inna allaha la yugairu ma biqaumin hatta yugairu ma bi anfusihim. Sesungguhnya Tuhan tidak merubah nasib suatu kaum kecuali mereka sendiri yang merubahnya. Terima kasih kepada KPU, Bawaslu, kepolisian dan semua pihak yang telah mengawal proses pilkada ini. Kami mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Bitung untuk datang di TPS dan menggunakan hak pilihnya. Ingat, coblos nomor urut 2 untuk Kota Bitung, pasangan Victorin Lengkong, Gunawan Ponto, dan coblos nomor urut 1 untuk Sulawesi Utara, pasangan calon Kristiani Paruntu dan Sehan Salim Lanjar. Torang boleh begini terus, torang mesti bangkit dan bersinar. Somahe kai kiage sang siote sang pate-pate. Pakatini tuhema pakanendu mangena. Moto tabian, moto tompian, bo moto tanoban. Pakatuan wa pakalawiron, shalom, salam sejahtera bagi kita semua.
Wabillahi taufiq wal Waktu hidayah. habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis, kita berikan aplaus untuk pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menyampaikan closing statement, waktunya 3 menit dimulai ketika berbicara. Saudara-saudaraku rakyat Kota Bitung tercinta, dengan penuh ketulusan hati, perkenankan kami berterima kasih untuk semua partai pengusung dan pendukung yang telah berjasa mengantar kami ada di atas panggung ini. Terima kasih dan rasa bangga kami ucapkan kepada seluruh pendukung setia kami. Karena kalian, Morris Hengki menjadi begitu istimewa. Saat Anda bergotong royong membawa makanan di tempat kampanye, ketika Anda bermapalus menyiapkan tenda, ketika kue dan minuman yang Anda siapkan dengan penuh kasih sayang, dan ketika ribuan bendera yang Anda jahit dengan cinta, semua keringat, lelah, dan pengorbanan tulus yang tak sanggup kami lukiskan dengan kata-kata. Percayalah, semua itu yang akan membuat kami tegar di tengah pertarungan hebat ini. Dan perjuangan Anda semua untuk Morris Hengki atas perkenan Tuhan akan kami balas dengan komitmen yang tulus untuk membangun Bitung yang hebat. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu, hamba Tuhan, para pendeta, gembala, imam, ustadz, dan para tokoh agama yang telah memanjatkan doa bagi Morris dan Hengki, serta bagi paslon nomor 1 dan paslon nomor 2, serta bagi seluruh rakyat Kota Bitung yang kami cintai. Doa Bapak Ibu yang telah menggerakkan tangan Tuhan untuk memberkati Kota Bitung melewati segala masa. Bahkan doa Bapak Ibu telah menopang kami, para paslon, hingga bisa melewati semua tahapan pilkada yang hampir usai ini. Percayalah, jika Tuhan berkenan memberi Morris Hengki kesempatan memimpin kota ini, kami akan melayani Bapak Ibu hamba Tuhan tanpa diskriminasi, bahkan tanpa mempersoalkan pilihan politik Bapak Ibu dalam kontestasi ini. Dari lubuk hati paling dalam, terimalah permohonan maaf kami kepada semua pihak yang mungkin pernah tersakiti oleh kata dan tingkah kami selama tahapan pilkada ini, terutama para sahabat-sahabat paslon. Maafkan kami Pak Max dan Pak Martin, maafkan kami Ibu Orin dan Pak Gun. Kompetisi ini tak lama lagi berakhir, tapi percayalah, persahabatan kita akan tetap ada untuk waktu yang tak terbatas. Akhirnya, make someone happy and automatically you will be happy. Buatlah orang lain bahagia, maka secara otomatis dirimu akan bahagia juga. Itulah sebabnya kami selalu berucap sebagai tekad untuk membuat masyarakat Kota Bitung tersenyum dengan program terbaik. Karena Morris Hengki yakin bahwa kami akan penuh kebahagiaan ketika kami dapat membahagiakan rakyat terlebih dahulu. Beri kami kesempatan untuk memimpin Kota Bitung dan membuat rakyat Bitung tersenyum. Karena MMHH, pemimpin yang melayani masyarakat, hidup harmonis, pemimpin adalah teladan. Coblos nomor 3, merdeka, merdeka. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Kita berikan aplaus untuk pasangan calon nomor urut 3. Dengan demikian berakhir sudah debat publik putaran ketiga pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bitung 2020. Ayo warga Kota Bitung, jangan lupa 9 Desember nanti salurkan hak pilihmu di TPS. Ayo sama-sama kita perangi politik uang, stop hoax dan politisasi SARA. Saya Regina Mangkeng mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Sia siru